Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, berupa nikmat kesehatan jasmani dan rohani, supaya teman-teman bisa menonton video saya sampai selesai nanti. Perkenalkan, nama saya Ratu. Saya mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima, Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NIM 2022-07-02-19, kelas C semester 1. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS. Yang terhormat dosen pengampun Mila Septian Haryati MED, mata kuliah Konsep Dasar PKN. Di sini saya menemukan buku yang berjudul Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Penulis 1. A. Ubaidillah, 2. Abdul Rojak, 3. Agus Darmazid, 4. Ali Irfan, 5. Budiman, 6. Faridah Hamid, 7. Ruslin Nur Ali Azim, dan 8. Tien Rohmatien. Tahun terbit 2000, 2003 sampai 2008 dan diterbitkan UIN Syarif Hidayatullah. Nama yang membuat buku A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. Di dalam buku ini ada beberapa bab, mulai dari bab 1 sampai bab 9. Bab 1 membahas tentang pendahuluan, bab 2 membahas tentang identitas nasional dan globalisasi, bab ketiga demokrasi teori dan praktik, bab keempat konstitusi dan tata perundang-undangan Indonesia, bab kelima negara, agama dan warga negara, bab ke-6 hak asasi manusia, bab ke-7 otonomi daerah dalam kerangka NKRI, bab ke-8 tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bab 9 masyarakat madani. Dalam beberapa bab yang saya jelaskan, di sini saya akan membahas bab yang ketiga, yaitu demokrasi teori dan praktik. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan masyarakat sipil, baik dalam interaksi sesama komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara, dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil atau masyarakat madani. Demokrasi adalah syarat mutlak. Adapun unsur-unsur pendorong tegaknya demokrasi. Negara hukum. Negara hukum memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan pemeradilan bebas dan tidak memihak serta menjaminkan hak asasi manusia, yaitu HAM. Kedua, masyarakat madani. Masyarakat madani atau masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Posisi penting masyarakat madani dalam membangun demokrasi. 3. Aliran kelompok strategi. Yang dapat mendukung demokrasi adalah adanya aliran kelompok strategi yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekang atau kelompok kepentingan, termasuk di dalam yang bebas yang bertanggung jawab. Terakhir, periode pasca Orden Baru. Orden Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soeharto. Lahirnya Orden Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orden Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersama dengan praktik korupsi yang merajalela dan mengekang kebebasan pendapatan.
Sejarah demokrasi dibagi ke dalam 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di Republik Indonesia. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model Barat telah memberi pulau sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik. Yang kedua, periode 1959 sampai 1965. Periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan perkembangan pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekret Presiden 5 Juni 1959 disebab usaha untuk mencari jalan keluar dari kebutuhan politik melalui pembentukan pemimpinan. Yang terakhir, periode pasca Orden Baru. Orden Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soeharto. Lahirnya Orden Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orden Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersama dengan praktik korupsi yang merajalela dan mengekang kebebasan pendapat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.